That's so safado. Saudade de você, sabia? Halo semuanya, kembali lagi di channel Penikmat Movie. Apa kabar teman-teman semuanya? Fikri harap teman-teman serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. So, masih ditemani dengan Fikri yang akan membawakan cerita ini untuk kamu. Dan setelah lama kita jarang upload, kali ini kita akan membawakan sebuah film yang berjudul Love Rich yang tayang pada 2020 silam. Nah, film ini tuh mengisahkan seorang pangeran tomat yang kaya raya dari Brazil yang berpura-pura menjadi miskin untuk mendapatkan cinta sejatinya. So, gimanakah keseruan ceritanya? Langsung simak sampai akhir. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang bos tomat di Brazil yang sedang memperkenalkan perusahaannya kepada para investor. Namun, saat dia akan membuka pintunya, dia malah melihat anaknya yang sedang bercocok tanam. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan kejadian 1 bulan sebelumnya. Nah, dikisahkan di sebuah pedesaan di Brazil, hiduplah seorang pangeran tomat yang kaya raya yang selalu bergonta-ganti wanita setiap malamnya. Dia bernama Teto. Di dalam rumah mewahnya, dia tinggal bersama dengan ayahnya dan seorang asisten rumah tangga di dalam rumah tersebut. Nah, si ayahnya ini adalah seorang pengusaha tomat yang kaya raya. Dan keluarga mereka adalah keluarga pengusaha tomat sejak zaman dahulu kala. Nah, si asisten rumah tangganya sangat memanjakan si Teto. Serta dia juga mempunyai anak yang bernama Igor yang menjadi sahabat setia dari si Teto. Di sisi lain Brazil, tepatnya di Rio, terdapat seorang wanita muda yang cantik jelita, yang tinggal dengan teman-temannya. Dia bernama Paula, dan dia magang di sebuah rumah sakit untuk mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang dokter. Dan di dalam tim magangnya, dia adalah orang yang terbaik. Kemudian kita diperlihatkan ayahnya Teto yang ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada putra sematawayangnya yang akan tiba sebentar lagi. Nah, kemudian kita diperlihatkan si Igor yang akan mengantar wanita yang ditiduri oleh Teto pada malam hari sebelumnya. Saat si Paula dan teman-temannya selesai melakukan aktivitasnya, mereka ditawari untuk membantu operasi di sana oleh dokter yang bernama Victor. Teman-temannya pun menolaknya, dengan alasan bahwa mereka mempunyai acara. Namun beda dengan Paula, dia menerima ajakan Victor. Namun sayang, si Victor malah menggodanya dan hal itu membuat Paula sangat bad mood. Dan akhirnya dia pun pergi ke teman-temannya. Nah, di rumahnya Teto memaksa Igor untuk ikut bermain dengannya. Namun Igor menolaknya karena dia beralasan ingin kuliah di Rio. Namun, si Teto pun berhasil memaksanya. Hingga akhirnya mereka pun main bersama. Dan dia juga mengajak Igor untuk test drive mobil baru yang diinginkannya untuk menjadi hadiah pada ulang tahunnya. Nah, saat si Paula dan teman-temannya naik bus, dia pun melihat Teto dan terkagum dengan mobilnya. Karena si Teto agak ceroboh, akhirnya dia pun ditilang oleh polisi. Namun polisi pun melepaskannya. Karena mereka semua tahu itu adalah Teto, seorang pangeran tomat kaya raya dari kotanya. Dan si polisi wanita pun mencoba untuk menggoda Teto, sebelum akhirnya dia melepaskannya. That's so safado. Saudade. Dan saat Teto dan Igor sedang berjalan, mereka ngomongin soal cewek nih cuy. Dan Igor bilang kalau Teto mungkin sudah meniduri semua wanita yang berada di kota ini. Igor juga berkata tentang gebetannya yang bernama Selma. Dan Igor berkata dia bukanlah gadis murahan. Namun si Teto malah mengejeknya nih karena Igor masih ting-ting. Nah, saat si Teto bertemu dengan ayahnya, dia pun meminta untuk dibelikan mobil yang dites drive-nya barusan sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun ayahnya gak setuju dan malah berkata dia ingin memberikan hadiah posisi dalam perusahaan agar Teto bisa bekerja sendiri. Hingga akhirnya dia pun dipertemukan dengan Monique, yaitu seorang eksekutif junior dari perusahaan milik ayahnya yang akan mengajarinya tentang pekerjaan. Dan saat Monique menjelaskan tentang perusahaan dan dirinya yang mati-matian untuk mencapai jabatannya, Teto dan Igor malah asik-asikan bermain dan dia malah meninggalkan si Monique nih cuy.
Lalu saat ulang tahunnya pun datang, dan ternyata dia merayakannya dengan pesta yang sangat mewah. Oh ya, dan kita juga di sini bisa melihat Paula dan teman-temannya yang datang ke acara tersebut. Lalu saat Igor akan masuk nih cuy, ternyata namanya nggak ada dalam daftar tamu. Namun Teto yang melihatnya berhasil membawanya masuk. Dan saat masuk, Teto pun berencana mengenalkan Igor kepada Salma, gebetan yang diincar oleh Igor. Dan ya, saat mereka mendekat, kalian tahu sendirilah. Dan karena kejadian itu, si Igor pun menjadi marah kepada Teto. Dan mereka pun akhirnya saling berantem. Nah, si Igor nih coy, dia merasa bahwa hidupnya mereka tidak adil. Karena Teto selalu mendapatkan apapun yang dia mau nih cuy. Berbeda dengan dirinya yang miskin. Dan harus berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Dan kemudian dia pun pergi dari tempat tersebut. Dan lalu coy, puncak acara ulang tahun Tito pun tiba. Dan yoi, perang tomat nih cuy. Di sisi lain, Paula yang tidak ingin terkena tomat pun menjadi marah kepada Teto, karena Teto tidak sengaja melemparkan tomat kepadanya. Kemudian, Paula dan teman-temannya pun diganggu oleh preman-preman pasar. Dan, si Teto pun mencoba untuk membelanya. Namun, salah satu dari preman tersebut malah menghajarnya, hingga hidungnya pun bengkok. Dan para preman yang lain mengetahui yang dihajar adalah Teto, akhirnya mereka pun kabur nih cuy. Akhirnya, Paula dan teman-temannya pun kini gantian menolong si Teto nih. Akhirnya mereka pun berkenalan. Dan Paula bercerita bahwa dia kesal dengan penggagas perang tomat itu, karena dia bisa saja memberikan tomatnya kepada orang yang tidak punya makanan, daripada menghambur-hamburkan tomat miliknya. Dan ya, kalian tahu sendiri apa yang dirasain oleh Teto pasti. Teto pun diberitahu bahwa mereka akan kembali ke Rio untuk melakukan pesta pernikahan dari temannya Paula pada Sabtu depan. Hingga akhirnya teman-temannya pun pergi dan meninggalkan mereka berdua. Lalu kemudian, Teto pun dengan modusnya mengajak Paula untuk pergi ke kebunnya. Nah, saat itu Teto pun ingin mengambil kesempatan nih cuy. Namun, ya kita tahu sendirilah, Paula bukanlah gadis yang murahan. Dan dia pun berbohong kepada Paula bahwa dia adalah orang miskin yang bekerja di pertanian itu, dan dia ingin sekali kuliah di Rio. Akhirnya Paula pun pergi, dan Tito pun merasakan bahwa dia telah menemukan kekasih idamannya nih cuy. Lalu esoknya dia pun terbangun tanpa seorang gadis di ranjangnya. Dan hal itu terasa sangat aneh baginya. Namun tiba-tiba ayahnya pun datang dengan membawa Range Rover Evoque convertible yang diinginkannya. Dan ayahnya pun berkata bahwa dia ingin Teto bekerja di perusahaan. Dan si Teto menjawab bahwa dia memang ingin bekerja di perusahaan, namun dengan tanpa bantuan ayahnya. Dan dia berkata akan memulai dari bawah. Lalu kemudian dia pun menemui Igor yang masih marah kepadanya. Dia menawarkan Igor untuk ikut ke Rio bersama dengan dirinya. Dan dia berkata bahwa akan mengikuti kerja magang yang diadakan oleh perusahaan ayahnya. Namun hanya akan ada satu kandidat yang akan mendapatkan posisi dalam perusahaan jika menang dalam kerja magang tersebut nih cuy. Dan dia pun menawarkan Igor untuk ikut dengannya serta bertaruh siapakah yang akan menang, dia ataukah Igor. Namun, Teto juga berkata bahwa dia ingin menjadi orang miskin dan bertukar nama dengan si Igor. Nah, awalnya nih cuy, si Igor tuh nolak. Namun karena diiming-imingi oleh Teto, kalau si Igor menang dia bakalan dikasih mobil tuh sama si Teto nih cuy. Akhirnya si Igor pun setuju. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di Rio. Mereka tiba di apartemen mewah milik keluarga Teto nih cuy. Nah, mulai dari sini mereka udah tukeran identitas nih cuy. Serta Igor yang udah jadi Teto pun kini dia tidur di kamarnya si Teto. Dan Teto tidur di kamar ayahnya nih cuy. Lalu beberapa saat kemudian Tito pun pergi ke tempat temannya Paula yang menikah.
Karena ingin terlihat low profile, dia pun menukar jasnya yang seharga $2.500 dengan seragam tukang bersih-bersih di tempat tersebut. Nah, saat si Teto udah jadi petugas kebersihan, dia pun bertingkah sangat konyol nih cuy, karena tidak pernah bersih-bersih sama sekali dalam hidupnya. Hingga akhirnya kini dia pun menemukan Paula. Dia pun kini melihat Paula yang sedang digoda oleh Dr. Victor. Namun tiba-tiba, Teto bertemu dengan gadis yang pertama kali diperlihatkan sedang tidur bersama dengannya. Dan namanya adalah Anna. Dan ternyata dia adalah saudara dari temannya Paula yang menikah nih cuy. Wah, sungguh kebetulan ya. Akhirnya dia pun melihat kesempatan Paula sedang sendirian. Dia pun mendekatinya dengan berpura-pura menjadi tukang bersih-bersih cuy. Hingga saat bertemu dia pun berbohong bahwa dia sedang mengejar impiannya dan pergi ke Rio. Namun saat itu akan beraksi, tiba-tiba Victor datang dan mengganggu mereka berdua. Lalu saat Victor mulai mengejek Teto, Paula pun membela Teto dan tiba-tiba... ya, pembalasan yang epik cuy. Hingga akhirnya Paula pun mengajak Tito untuk berkeliling di pantai. Namun si Teto lagi dan lagi berbohong tentang dirinya yang adalah seorang yang miskin. Dia juga bercerita bahwa dia akan mengikuti program magang di perusahaan tomat terbesar di kota itu. Lalu Paula pun mendoakannya. Padahal kan itu punya bapaknya ya cuy. Esok harinya pun Teto dan Igor yang sudah mulai bertukar identitas mulai mengikuti program magang tersebut. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan Monik, yang ternyata Monik sudah dipecat dari pekerjaannya. Dia pun kembali ke Rio di mana itu adalah tempat tinggal asalnya. Dan dia pun juga bercerita kepada Monik bahwa dia ingin seperti dirinya yang memulai semuanya dari bawah. Dan Monik pun dengan sinis mentertawakannya. Akhirnya mereka pun mulai magang. Namun si Teto yang asli malah mendapatkan perlakuan yang buruk dari Alana, manajer program magang tersebut. Sedangkan Igor yang kita kira sebagai Teto malah sangat diperhatikan oleh Alana. Hingga si Teto selalu disuruh-suruh oleh Alana. Namun dia malah ngeberantakin segala sesuatunya nih cuy. Lalu kemudian dia pun segera menghubungi Monik. Dan dia pun datang ke rumah Monik untuk meminta bantuan kepadanya. Namun saat dia datang, dia pun terkejut melihat kondisi rumah Monik yang serba sederhana nih cuy. Dan ternyata Monik di situ tinggal bersama dengan kakaknya yang sakit-sakitan dan seorang keponakannya yang masih balita. Dia pun berterus terang kepada Monik untuk minta bantuannya agar diajarkan caranya bekerja. Serta dia juga menawarkan Monik dengan mobilnya jika dia berhasil menang. Lalu Monik pun setuju. Dan Teto yang melihat kakaknya Monik sedang sakit pun dia berinisiatif untuk memanggilkan Paula yang bekerja sebagai dokter untuk menolongnya. Nah, dari sini Monik dan Paula pun akhirnya berkenalan. Kemudian Teto dan Paula pun memutuskan untuk berkencan pada esok harinya nih cuy. Paginya Monik pun langsung datang membantu Teto hingga akhirnya Teto pun berangkat paling awal dan menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Namun saat Alana melakukan kesalahan, Teto lah yang selalu dikambing hitamkan oleh si Alana nih cuy. Lalu Monik pun mengajarinya hingga akhirnya dia dekat dengan Leiso, seorang kepala manajemen dalam program magang tersebut. Hingga akhirnya dia pun meminta bantuan kepada Monik untuk membantunya berkencan dengan Alana. Lalu mereka pun mengalami malam yang sangat menyenangkan. Akhirnya Paula pun kebelet dan mengajaknya untuk ke tempat Teto. Namun si Teto pun gelagapan kalau Paula beneran datang ke tempatnya pasti ketahuan. Yah, akhirnya si Teto minta bantuan Igor untuk menukar kamarnya dengan kamar penjaga apartemen milik ayahnya nih cuy. Dan dia pun mengenalkan si penjaga pintu itu sebagai pamannya dari desa. Dan mulai dari sekarang si penjaga pintu tersebut pun tidur di kamar ayahnya Teto. Lalu saat mereka masuk, mereka pun terkejut coy. Namun mereka memilih untuk menikmati malam bersama. Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam dengan ditemani pemandangan indah dari kota Rio.
Besoknya saat pergi magang, Teto pun kepikiran untuk membuat air terjun untuk proyek magangnya selanjutnya. Namun si Alana malah lebih memilih mendukung si Igor dalam proyek tersebut. Nah, kelihatan banget nih si Alana pilih kasih dengan mereka berdua, lantaran mengira si Igor adalah Teto yang sebenarnya anak orang kaya. Namun beda dengan si Celio nih coy. Celia pun setuju dengan mendukung ide dari Teto, yang membuatnya sedikit bersemangat. Namun tiba-tiba nih cuy, Paula pun datang ke tempat tersebut. Alana yang tidak mengerti bahwa Teto dan Igor sebenarnya bertukar identitas, membuat mereka berdua menjadi gelagapan. Akhirnya si Igor pun berbohong kepada Alana, bahwa dia akan pergi, namun si Alana tetap mengikutinya. Paula pun sempat mendengar bahwa Teto adalah pangeran tomat dari mulut Alana. Dia pun menjadi marah kepada Teto, namun Teto berkata bahwa Alana tidak suka kepadanya dan hanya ingin menjelek-jelekan dirinya. Akhirnya Paula pun memaafkan Teto. Nah, si Alana yang dari tadi ngedempet terus nih sama si Igor, memaksanya untuk ikut ke rumahnya. Di rumahnya, akhirnya Igor pun kehilangan keperjakaannya. Dan ternyata Teto serta Paula pun juga berada di dalam apartemen tersebut untuk mantap-mantap nih cuy. Lalu tiba-tiba Teto pun dimintai tolong oleh Monik karena kakaknya sedang kejang-kejang. Nah, karena taksi yang mengantarkan mereka nggak mau nganterin sampai tempat tujuannya, karena hujan yang sangat deras, akhirnya Teto dan Paula pun kesana dengan naik kuda nih cuy. Paula pun kini membantu kakaknya Monik yang sedang kejang-kejang. Dan si Teto berusaha menenangkan anaknya yang dari tadi menangis terus nih. Hingga akhirnya kakaknya Monik pun baikan. Teto yang capek pun kini kembali ke kamarnya. Dan ternyata nih cuy, pas dia tidur, dia tuh kaget tiba-tiba karena ada Alana yang sedang bugil di sampingnya. Akhirnya pun dia dengan segera lari dan bertemu dengan Igor karena telah meniduri Alana. Namun Igor berkata bahwa sebelumnya Teto juga melakukan hal yang sama. Namun kali ini si Teto lah yang tidak diuntungkan. Nah, karena si Teto nih cuy. Akhirnya Alana yang sudah terbangun pun berinisiatif menyiapkan makanan untuk Igor. Dan dia pun bertemu dengan penjaga apartemennya nih cuy, yang dikira malah sebagai bapaknya Teto. Akhirnya dia pun SKSD dengan penjaga pintu tersebut. Nah, si Igor yang bingung mau ngomong apa, akhirnya iya-iyain Alana aja. Dan pada pagi itu, mereka pun akhirnya melanjutkan bercocok tanaman mereka sebelum mulai kerja. Si Teto ternyata masih kepo. Dan di sana nih cuy, akhirnya dia yang bosan nunggu pun ketiduran. Nah, si Teto jadi telat nih cuy. Dan saat datang, ternyata yang mengerjakan proyek miliknya adalah si Igor. Dan hal itu membuatnya sangat kecewa. Di sisi lain, Paula yang sedang bekerja dengan teman-temannya pun terus-terusan digoda oleh Victor. Akhirnya, temannya pun memberikan obat pada minuman Victor yang membuatnya ketiduran. Nah, singkat cerita nih cuy, akhirnya proyek magang mereka pun selesai. Dan kemudian Teto pun kini menemui Paula yang sedang mempersiapkan acara untuk kelulusan sekolah kedokterannya. Dan Teto pun disuruh untuk menghadiri pestanya pada malam hari ini. Namun tiba-tiba nih cuy, bapaknya si Teto pun datang. Dan terjadi sedikit kesalahpahaman antara Paula dengan bapaknya. Dan ternyata bapaknya Teto ngajakin Teto untuk makan malam bersama dengan para investor yang akan mengembangkan bisnisnya. Nah, si Teto pun jadi bingung nih cuy. Gak diduga, ternyata Alana juga tahu tentang hal ini. Dia pun memberitahu Igor tentang hal itu dan meminta ikut dengannya. Akhirnya Teto dan Igor pun kini kong kali kong agar bisa mengakali kondisi tersebut. Teto pun memilih restoran yang dekat dengan tempat Alana agar bisa sekalian menghadiri pestanya. Lalu malam pun datang, dan ternyata Igor bersama dengan Alana bertemu dengan si penjaga apartemen yang sedang membayar orang-orang agar bisa berakting layaknya seorang investor nih. Lalu Teto yang sedang akan bersama ayahnya pun kini dia pamit untuk ke toilet.
Padahal dia menghadiri acaranya si Paula nih coy. Dan temannya si Paula yang melihat Victor langsung bersiap memberikan minuman haram kepadanya. Namun Victor malah menukar miliknya dengan minuman Paula. Namun tiba-tiba Teto pun datang. Dan dia pun tiba-tiba tertabrak sepeda coy. Hingga si Paula pun memberikan minuman haramnya tadi kepada Teto. Dan tiba-tiba Teto menjadi so high. Dan dia pun kembali makan dengan ayahnya. Dan dari sini dia pun tahu bahwa ayahnya telah memecat Monik agar jabatannya bisa diisi oleh Teto. Nah, si Teto yang sedang high pun kini mulai meracau nggak jelas pada teman-teman ayahnya, yang membuatnya sangat disukai oleh mereka. Teto pun kembali ke pestanya Paula. Juga Teto lupa untuk mengganti bajunya nih cuy. Di situ dia mencoba pamer main gitar. Namun ternyata kemudian dia pun kembali ke restoran untuk menemui Igor agar bisa mengganti celananya nih. Namun ternyata itu dilihat oleh Anna, wanita yang pernah ditidurinya. Dan Anna pun mengatakan yang sebenarnya kepada Paula. Saat sedang ganti celana, tiba-tiba ayahnya Teto datang. Dan mereka berdua pun ketahuan. Dan hal itu membuat ayahnya dan Igor menjadi sangat marah kepada Teto. Di luar dia pun ditunggu oleh Paula. Dan Paula yang mengetahui Teto telah berbohong pun kini juga ikutan marah kepadanya. Karena udah terlalu feeling good, Teto pun kini akhirnya teler cuy. Dan dia pun ditemukan oleh Anna. Lalu Igor dan Alana yang selesai meeting gak jelas pun pergi ke suatu tempat. Dan ya, kita dibawa ke masa sekarang, yang dimana di awal film tadi kita dibawa flashback selama 1 bulan sebelumnya. Ya, ayahnya si Teto yang mengenalkan perusahaan kepada para investor menemukan Teto yang sedang bercocok tanam. Lalu, ayahnya pun pergi. Namun mereka adalah Igor dan Alana yang dikiranya adalah Teto. Saat kembali ke kamar, ayahnya pun menemukan Teto yang sedang tidur bersama dengan seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Anna yang mengantar pulang pada malam hari sebelumnya, saat Teto sedang teler. Kini, ayahnya pun menjadi sangat marah kepada Teto dan sangat kecewa kepadanya. Hingga akhirnya dia pun mengungsi di rumah Monik. Dan dia bercerita tidak mengharapkan apapun lagi dari ayahnya. Teto pun kini menjadi sangat galau. Dan dia berniat menemui Paula. Namun saat bertemu, Paula malah menghindar dan Teto pun menjelaskan semuanya kepada Paula nih cuy. Ya, tapi gimana ya? Cewek kalau marah juga pasti susah cuy. Dan Paula juga berkata bahwa dirinya akan pergi ke Amazon untuk mengembangkan karir kedokterannya. Dan akhirnya hancurlah hati si Teto. Teto yang tidak bersemangat pun kini dibantu oleh Monik untuk menghadiri acara pengumuman pemenang kerja magangnya. Lalu Alana yang tidak mengetahui identitas ayah Teto yang seorang pemilik perusahaan pun dengan konyol malah mengusirnya. Namun Celio memberitahu yang sebenarnya pada Alana. Lalu pengumuman pun tiba dan pemenangnya adalah ya, mereka berdua. Hingga akhirnya Igor pun maju. Dan ayahnya si Teto pun terkejut nih coy. Kok bisa si Igor yang menang? Lalu Igor pun mengundurkan diri dan memanggil Teto hingga Teto akhirnya meminta maaf kepada Monik karena posisinya telah dicopot oleh ayahnya. Hingga akhirnya mereka berempat pun pergi ke parkiran. Dan si Alana ternyata mau menikahi si Igor nih cuy. Namun mereka berempat ribut karena memperebutkan mobil milik Teto. Hingga akhirnya Teto pun memutuskan untuk menjual mobilnya untuk mereka berempat. Namun untuk diinvestasikan nih cuy. Lalu 1 tahun kemudian pada saat hari ulang tahun Teto, bisnis yang didirikan mereka berempat pun akhirnya berkembang sukses besar. Hingga tiba-tiba datanglah si Paula yang memberikan selamat kepada Teto. Dan kini Igor dan Alana sudah resmi menikah nih cuy. Dan akhirnya cinta lama pun bersemi kembali. Dan begitulah cerita berakhir dengan bahagia.
So itu dia cuy cerita untuk hari ini. Jadilah dirimu sendiri dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Karena sejatinya kebahagiaan akan datang di saat yang tepat. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. See ya!